yaitu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dihujani oleh hinaan, oleh tuduhan, oleh cacian, oleh makian di dakwah beliau di Mekah, itu otomatis menimbulkan ketidaknyamanan di hati Nabi. Manusiawi, sekali lagi Nabi manusia biasa. Orang itu kalau caci maki sekuat apa bertahannya ya, tiap hari caci maki, tiap hari diganggu, maka Nabi punya kesabaran yang lapang, tapi Nabi juga manusia biasa. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ternyata memberikan hiburan-hiburan bagi Nabi SAW di sela-sela dakwah yang berat itu. Bagaimana cara Allah menghibur? Itu macam-macam caranya. Saya tunjukkan satu surat yang Bapak Ibu hafal saja, suratnya. Bapak Ibu hafal, ini salah satu cara untuk Allah menghibur nabinya supaya kesedihan gara-gara dicaci maki orang itu ringan. Ini pelajaran pertama buat kita. Orang itu kalau sedih berkepanjangan itu bahaya, makanya harus diringankan. Orang sedih sekali diringankan. Tidak boleh orang hidup sedih sekali. Orang hamil itu kalau sedih sekali itu oleh Quran dilarang. Lagi hamil itu gak boleh sedih sekali. Jadi para suami harus membuat istrinya bahagia, terutama saat hamil. Dan ternyata menurut penelitian hari ini orang lagi hamil kemudian sedih sekali bahaya untuk janinnya selain ibunya. Ya, dan Quran sudah bicara itu. Ketika Allah berfirman tentang Maryam yang sedih saat hamil waktu mau lahiran itu, oleh Allah berkali-kali dalam Al-Quran Allah menyampaikan tentang Maryam agar tidak sedih. Dihiburnya berkali-kali. Sedihnya diungkapkan hanya dengan satu ayat, hiburannya diungkap dalam 3 ayat. Itu surat Maryam. Silakan dibaca. Ini bukan pembahasan kita, saya sampaikan. Silakan dibaca surat Maryam. Jadi sedihnya Maryam diungkap sekali satu ayat, tapi Allah hibur 3 kali. Ada 3 ya. Sampai begitulah usahanya, saking tidak boleh sedih, bahaya sekali. Nah, begitu juga kalau orang sedih terus banyak aktivitas hidup yang bermasalah terhenti. Kalau Nabi SAW sedih terus dakwah berhenti. Makanya sedih Allah hibur, sedih Allah hibur. Dan hiburannya itu banyak sekali. Ayat Quran itu banyak sekali hiburan Allah untuk Nabi. Saya sampaikan satu ayat atau satu surat yang Bapak Ibu juga hafal. Saya pilihkan satu surat yang Bapak Ibu hafal karena di Quran hiburan Nabi banyak sekali. Nabi SAW waktu beliau dakwah di Mekah itu, ini mulai mendapatkan tantangan dari orang-orang Quraisy, dari paman-paman sendiri, dari keluarga besar beliau dan seterusnya. Maka Nabi SAW suatu hari tidak bisa bangun untuk sholat malam, karena sholat malam yang mulai itu sudah ada perintahnya sejak awal. Bahkan menurut Aisyah radhiyallahu anha yang mulai itu sempat wajib setahun lamanya. Jadi syariat pertama yang mulai itu wajib. Kebayang ya? Kalau wajib itu tidak boleh sama sekali tinggal. Sebenarnya kita sholat wajib. Jadi surat Al-Muzammil turun, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalilan dan seterusnya, itu mewajibkan qiyamul lail, qumil laila. Terus berjalan sampai setahun, baru kemudian Allah turunkan akhir surat Al-Muzammil. Nah itu yang membuat membuat qiyamul lail jadi sunnah. Baik, nanti dikuatkan oleh surat Al-Isra, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak dan seterusnya. Jadi begitu rahmati Allah. Nabi itu saat itu sudah 2 malam, kurang lebih 2 malam. Nabi tidak bisa bangun yang mulai karena Nabi sedang dalam keadaan sakit. Lihat, orang baik itu seperti Nabi SAW itu sakit itu kan biasa aja. Sakit, manusia sakit kan biasa. Tapi karena beliau ini adalah pejuang kebenaran, sehingga apapun tentang beliau itu dimanfaatkan oleh musuhnya untuk diserang. Kan sakit biasa. Namanya sakit 2 hari normal. Kalau 2 hari sakit
tidak bisa dia mulai namanya orang sakit biasa. Tapi ternyata itu diserang. Muncullah kalimat serangan dari orang-orang musyrik Quraisy. Kalimat mereka ini juga bukti. Kalau dengarkan lagu kita ini cuma untuk dengerin orang aja saja. Kalimat orang capek hidup dengarkan kalimat Allah dan Rasulnya itu. Kalau cuma dengerin kalimat tetangga, kalimat teman, kalimat saudara, kalimat kerabat, kalimat orang lain capek. Bukan berarti tutup telinga kan? Orang prima harus mendengar nasihat orang lain, usulan orang, itu orang prima. Cuma kalau cuma itu pekerjaannya, betapa lelah. Ya. Ada saja kalimat mereka berkata, kata mereka, Muhammad, sepertinya Tuhanmu sudah meninggalkan dan marah sama kamu. Kalimat itu iseng banget, ya, iseng banget. Tapi kalimat itu kena di hati Nabi, ya. Jadi betapa bahayanya kalau kalimat itu sampai kena di hati dan ternyata negatif. Kalimat itu masuk ke hati Nabi. Kalimat orang-orang yang menyerang itu kalimatnya bahwa kelihatannya Tuhanmu sudah meninggalkanmu dan benci sama kamu Muhammad. Makanya kamu sakit dibiarin aja ini. Mau ngecek, mau ngecek. Begitu keadaannya seperti itu, Nabi kena di hati Nabi. Kenapa kena? Lihat, kenapa kena? Padahal Nabi itu dilempari kotoran. Nabi pernah sholat di depan Ka'bah. Itu orang musyrik ada yang iseng naruh isi perut onta, ditimpakan di kepala Nabi SAW. Sudah gak ngeluar, namanya kotoran, aromanya kan, namanya juga isi perut onta, ditaruh di kepala Nabi SAW. Luar biasa. Nabi pernah taburi pasir lagi sholat. Orang iseng banget. Iseng banget. Itu beliau pulang ke rumahnya. Fatimah, putri beliau itu sambil bersihin kepala Nabi dan itu nangis. Tentulah namanya ayahnya, kok segininya mereka jahat sama ayah saya kan nangis. Tapi Nabi menghibur, gak usah nangis, biasa saja. Gak usah nangis. Artinya sampai segitunya Nabi biasa. Tapi mengapa yang ini kena? Nah, itu pertanyaannya. Kenapa yang ini kena? Kenapa masuk betul ke hati Nabi? Ya, karena Nabi SAW itu paling takut kalau Allah marah. Nabi paling tidak suka, Nabi paling takut kalau Allah murka. Bapak Ibu, ketika Nabi dilempari di Taif, nanti silakan baca sejarahnya tahun 10 kenabian Nabi dan jalan kaki maka gunung, naik gunung jalan kaki kurang lebih itu naik gunung itu dari Mekah ke Taif itu kurang lebih 70 kilo jalan kaki, gak pakai kendaraan. Jalan kaki berdua dengan putra angkatnya Zaid bin Harithah naik ke Taif untuk dakwah ke masyarakat Taif. Apa yang terjadi begitu dakwah dilempari batu macam-macam dilempari sampai Nabi luka-luka di berjalan-jalan. Itu Islam itu disampaikan sampai ke hati kita hari ini. Sekarang menjadi agama besar di muka bumi ini, itu perjuangan awal. Dilempari itu Nabi dilempari itu darah-darah. Begitu darah-darah itu Nabi itu bukan merasakan sakitnya darah kalau luka, bukan. Yang Nabi sangat takutkan kalau ini bukan sekedar luka, tapi ini karena Allah murka sama saya. Itu yang selalu Nabi takut. Makanya nanti begitu Nabi SAW turun dari Taif, nanti berdoa yang sangat panjang, dan diantaranya kalimatnya doa yang panjang sekali. Diantara kalimatnya begini, illam tabtab fala ubali. Yang penting ya Allah, Engkau tidak murka, maka saya tidak peduli dengan semua ini. Yang penting Engkau tidak murka, Engkau tidak marah. Yang penting Engkau tidak marah, maka masalah luka, masalah apa saya tidak peduli, itu tidak masalah. Ya Rasulullah. Karenanya begitu kalimatnya orang Quraisy tadi, kalimatnya apa? Kelihatannya Tuhanmu sudah meninggalkanmu dan marah kepadamu. Nah itu masih takut. Itu kena di hati Nabi SAW. Gitu ya. Jadi tapi subhanallah, gara-gara kalimat itu maka kemudian Allah menurunkan ayat, menurunkan surat yang itu malah mengangkat derajat Nabi lebih tinggi lagi dari sebelumnya, yaitu surat Ad-Duha. Surat Ad-Duha. Kalau itu apa semua?
billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, dan seterusnya. Lihat. Ini surat, nanti silakan dibaca artinya. Ini surat kalau dipelajari satu persatu dengan gabungan dengan surat setelahnya. Surat setelahnya tahu? Ada surat Al-Insyirah, Al-Asyad, Al-Nashrah, Laka Sadra, wa wada'na anka wizrak, dan seterusnya. Itu semua surat, dua surat itu semua ayatnya adalah ayat yang membahagiakan, menyenangkan. Itu memuliakan Nabi SAW. Jadi bacanya senang. Silakan dibaca artinya. Nah, buat ibu pelajaran mahal, ini pelajaran mahal. Tadi Nabi oleh orang Quraisy dipuji atau dicaci maki? Dicaci maki sama musuhnya. Tapi begitu dicaci maki musuhnya, disakiti oleh musuhnya, oleh Allah dicaci maki atau dimuliakan? Dimuliakan. Itu pelajaran mahal. Kadang-kadang kita itu dimuliakan Allah justru setelah dicaci maki oleh orang yang tidak suka sama kita. Kadang-kadang kalau ada orang caci maki kita, ternyata terkadang Allah ingin memuliakan kita dengan cacian. Jadi makanya jangan larut dalam kesedihan. Apa buktinya kan? Begitu dicaci maki Nabi Muhammad, Allah turunkan surat Al-Duha, surat yang sangat membahagiakan isinya. Dan itu derajat Nabi naik lagi, bukannya turun, tambah naik. Jadi Allah muliakan seseorang justru ternyata setelah mulut usil dari orang-orang yang tidak suka. Dan Allah Subhanahu wa taala memulai surat Al-Duha dengan dua sumpah. Ini surat Al-Duha ini serba dua. Kalau itu serba dua. Nanti silakan dibaca. Saya tunjukkan dua, ini serba dua. Sumpahnya dua. Sumpah pertama adalah wadduha, dari waktu duha. Sumpah yang kedua adalah wal-laili idza saja, jadi malam yang menyelimuti. Oke. Dua yang berikutnya ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, kedua. Ma wadda'aka artinya Tuhanmu tidak meninggalkanmu, wa ma qala, dan juga tidak marah. Dua. Terus apa ayat selanjutnya? Bahwa da'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Dua juga. Dan akhirat itu lebih baik bagimu daripada dunia. Atau terjemahan yang lain, dan yang akhir buat kamu lebih baik daripada yang awal. Dua kan? Kalau begini saya mau tanya, ini kalimat wal akhiratu khairul laka minal ula, ya, yang kemudian lebih baik daripada yang pertama. Pertanyaan saya, yang pertama baik atau tidak baik? Lihat kalimatnya, wal akhiratu khairul laka minal ula, yang kedua lebih baik, yang kemudian lebih baik daripada yang pertama. Baik, yang pertama baik atau tidak baik? Baik, cuma yang belakangan lebih. Jadi Allah ingin berikan jaminan, Muhammad, mereka boleh caci maki kamu, tapi hidupmu makin hari makin baik, akhirnya jelas lebih baik. Gitu ya? Makanya Nabi itu ketika wafat, Nabi ada di puncak kebaikan, Nabi ada di puncak prestasi seorang anak manusia di muka bumi ketika Nabi wafat. Silakan baca nanti apa capaian Nabi waktu Nabi wafat. Itu puncak keberhasilan seorang anak manusia. Baik, dua kan? Jadi dua-duanya baik. Yang sekarang baik, yang nanti baik. Dua coba. Apa lanjutannya? Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Ada dua. Wala saufa yu'tika. Yu'tika artinya atau itu pemberian. Tuhanmu pasti akan memberimu satu pemberian. Ya, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, dan kamu akan ridho. Ada dua, satu pemberian, dua ridho. Jadi surat Al-Duha itu serba dua. Karena Allah bersumpah dengan dua. Wadduha wal laili
tidak saja. Pertanyaannya muncul, tanya para ulama, mengapa Allah bersumpah dengan duha? Apa hubungannya dengan masalah Nabi Muhammad SAW? Kan jadi masalah jadi maki orang. Apa hubungannya Allah bersumpah dengan malam? Dengan malam, walaili idza saja. Ya. Kenapa Allah bersumpah dengan duha? Mengapa Allah bersumpah dengan malam? Ya. Saya sebutkan ringkasnya. Bahwa duha itu kan waktu tadi sebelum zuhur, ya. Kita semua tahu sebelum zuhur waktu duha. Sebelum orang melakukan qailula itu tidur siang sebentar. Itu artinya di waktu duha itu tidak ada tidur. Orang beraktivitas sedang pada puncak aktivitasnya. Karena puncak aktivitas orang ternyata di waktu duha itu. Karena kalau sudah setelah zuhur, apalagi setelah asar sudah bahkan kerja otak saya sudah mulai acak. Jadi kalau duha itu kerja otak memang sudah terus nanjak. Baik. Makanya Allah Subhanahu wa taala ingin bersumpah dengan duha yang terang itu, dengan duha yang aktivitasnya sangat istimewa itu, yang memuncak aktivitas. Ketika diberikan sumpah buat duha, di waktu duha, maka Nabi diminta Allah untuk fokus belajar mengamati waktu duha. Dan aktivitas Nabi bahwa Allah ingin agar Nabi punya aktivitas yang terus beraktivitas, jangan berhenti. Kalau cuma caci maki mereka, jangan menghentikan kamu. Terus beraktivitas yang sangat kuat seperti waktu duha. Kurang lebih. Walaili idza saja, demi malam yang menyelimuti. Walaili idza saja, kata saja itu salah satu artinya adalah tenang. Malam itu tenangnya kapan? Kan disebut malam itu dari matahari terbenam masuk malam. Nanti malam berakhir pada waktu terbit fajar. Kalau subuh terbit fajar. Tapi kapan malam jadi tenang? Sepertiga malam. Tepat sekali, sepertiga malam. Kapan malam mulai tenang? Kurang lebih sepertiga malam atau 2/3. Kenapa? Kita apalagi di ibu kota. Maghrib orang masih ramai, isya orang masih ramai kan. Kapan mulai tenang? Terus mulai tenang. Ternyata Allah ingin memberikan isyarat tentang waktu di mana Nabi biasanya dia mulai, yang sudah 2 hari Nabi tidak bisa dia mulai. Ya, ingin memberikan isyarat tentang Allah sediakan tenang saja Muhammad. Malam ini malam yang tenang, tetap malam yang istimewa. Malam yang tenang, malam yang menyelimuti saat semua orang sedang tidur, maka satu sholat malam. Karena orang-orang baik, orang bertakwa itu akan selalu merindukan amal kebaikan. Orang baik itu rindunya amal kebaikan. Dia pasti akan minta amal kebaikan. Jadi kalau ada orang baik biasanya puasa sunnah gitu. Gak puasa, gak enak gitu. Ada orang baik biasanya ngasih orang duit. Tiap pagi ngasih orang duit, itu gak enak rasanya. Gitu ya. Beda sama orang pelit. Orang pelit kalau ngasih gak enak rasanya jadi kan. Ini tidak, dia ngasih gak enak. Kenapa? Karena biasanya dia baik ngasih orang. Begitu Nabi SAW biasa dia mulai, tidak dia mulai, gak enak rasanya. Gak enak rasanya ya. Nah yang tidak biasa dia mulai, kalau dia mulai gak enak. Gak biasa dia mulai. Baik. Jadi Allah memberikan dua sumpah itu, kemudian Allah berikan jaminan. Setelah Allah berikan jaminan, ma'wada'aka rabbuka wa ma'qala. Tuhanmu tidak meninggalkanmu, Tuhanmu juga tidak marah. Dia kalau sudah masuk. Jadi saya akhirkan sebelum saya jawab. Ini Allah kasih jaminan. Tadi kan kamu diancam, dicaci maki, ditakut-takuti bahwa Tuhanmu marah, Tuhanmu meninggalkanmu dan marah. Allah kasih jaminan. Ma wadda'aka itu meninggalkan Tuhannya. Ma itu tidak. Ma wadda'aka rabbuka adalah Tuhanmu. Tuhanmu tidak meninggalkanmu. Wa ma qala dan juga tidak marah. Seharusnya di dalam bahasa Arab, seharusnya bukan wa ma qala. Seharusnya wa ma qalaka. Harusnya. Dan Tuhanmu tidak memarahimu. Punya harus bunyi harusnya.
Mawadda'aka, ada kanya. Ka itu artinya kamu. Mawadda'aka rabbuka, ya. Wa ma qalaka, harusnya gitu, harusnya ada kanya juga. Nah, ulama begitu huruf tak kan kemarin saya sampaikan. Ulama itu kalau satu huruf hilang nanya, kenapa bisa hilang? Apa hikmah besarnya? Kalau ulama pun bertanya, kenapa kanya hilang di kata kola? Kola itu artinya marah. Mawadda'aka rabbuka, Tuhanmu tidak meninggalkanmu, wa ma qala, dan tidak marah. Katakannya kemana? Huruf kan harusnya ada nih. Dan tidak memarahimu, harusnya begitu. Munya hilang. Para ulama mengatakan, dan kalimat hikmah jamil para ulama mengatakan, ini cara Allah untuk melembutkan kalimat sampai nanti yang memang ahli dalam bahasa Arab tentu itu sangat paham sentuhan bahasa, bahwa Tuhanmu tidak mungkin memarahimu, ya, sampai kamu secara dalam bahasa pun tidak layak namamu disandingkan dengan kata kemarahan Allah. Karena kalau wama qolaka, ka itu kamu, kemudian wama qolaka itu artinya dia Allah memarahimu. Tidak pantas namamu wahai Muhammad diletakkan di kata setelah marah. Jadi Allah tidak mungkin marah, bahkan namamu tidak diletakkan di kata setelah kata marah. Wa maqala, makanya kan dibuang kemudian jadi wa maqala. Hikmah saya berapa gitu. Kenapa? Karena kalau yang depan nama Adam, mawadda'aka, tidak meninggalkanmu. Pertama secara bahasa memang dia harus ada, karena nanti secara kalimat susah dipahami. Ya, Tuhan tidak meninggalkan, tidak marah. Siapa yang meninggalkan, siapa yang marah, ya jelas. Tapi kita harus itu satu. Yang kedua, meninggalkan sama marah. Meninggalkan sama marah. Ternyata begini, terkadang kita harus meninggalkan seseorang tapi tidak marah kepada dia. Betul? Kita akrab, kita dekat, kita saling mencintai, tapi ternyata suatu hari kita harus berpisah. Ternyata perpisahan itu bukan karena kemarahan. Ada bukan? Ada. Makanya yang berat adalah kemarahan itu yang berat. Bahwa meninggalkanmu tidak mungkin, marah lebih tidak mungkin. Itu jaminan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini kan hiburan. Baru 3 ayat pertama ini semua adalah hiburan terus sampai ayat yang terakhir, nanti silakan dipelajari ayatnya. Ya, kalau mau detailnya Bapak Ibu silakan datang di kajian Sabtu Ahad di Depok. Kajian ini surat Tuhan salah satu yang kita kaji. Setiap Sabtu, setiap Ahad sepanjang Ramadan ini saja. Ya, jam 8 pagi sampai jam 10 ya, di Depok Jalan RTM. Jadi kita perhatikan dan ada Sabtu dan Ahad kajiannya. Itu setiap hari 2 sesi tema. Seperti ini suasana kajiannya, ya saya materi pembahasannya dan Tuhan salah satu yang dibahas sampai selesai insyaallah. Begitu yang ingin disampaikan. Sekarang saya juga kalau ada yang mau disampaikan ditanyakan, saya silakan karena sudah 3 hari ya pertanyaan. Kalau ada yang disampaikan biar dulu, tidak mesti pertanyaan silakan. Cuman kalau ada semua. Ya. Jangan sampai tidak ada pertanyaan. Silakan yang mau bertanya. Silakan. Bisa beri kesempatan. Kalau ada saya nanya dulu. Pertama mungkin penasaran aja nih Ustaz. Apakah ada hubungannya dengan penyebutan negeri Mesir dan negeri Syam sebagai negeri Kinanah dengan Bani Kinanah yang merupakan asal silsilah dari Rasulullah? Terus yang kedua, bagaimana kita menyikapi jika kebetulan saya pernah membaca sebuah buku dituliskan mengenai perjalanan atau Syariah dari Mekah kembali ke daerahnya Madinah. Tetapi di situ ada catatan kaki bahwa kisah ini sangatnya lama. Nah, bagaimana sikap kita? Apakah kita boleh menceritakan kisah ini kepada orang lain atau tidak? Yang dinyatakan lemah yang mana? Di situ ada
para ibu yang lain dengan ibu yang lain. Baik, begitulah masalah. Yang pertama, pertanyaannya tentang negeri Mesir yang disebut dengan sebagai negeri Kinana. Kalau negeri Mesir, negeri Kinana itu yang dimaksud ini beda dengan masyarakat dari Kinana. Kinana disebut sebagai Mesir adalah negeri Kinana. Kinana itu sarungnya busur panah. Tahu ya? Kalau kita letakkan kok busur anak panah itu kan diletakkan di dalam tabung sarungnya. Itu namanya Kinana. Namanya Kinana. Mengapa Mesir disebut negeri Kinana? So, artinya sarung tempat meletakkan anak panah. Para ulama mengatakan jangan pernah ganggu Mesir. Jangan pernah mengganggu Mesir. Karena Mesir itu di dalamnya, jadi seperti Kinana, dia menyimpan banyak sekali para mujahid seperti sarung yang menimpa anak panah. Begitu ada ganggu Mesir yang melesat itu, anak panah itu melesat bertebaran kemana-mana. Karenanya kemudian sejarah perjuangan Mesir sesungguhnya dari dahulu sampai hari ini dan seterusnya adalah perjuangan yang luar biasa di Mesir. Itu saya tahu. Ya. Dan Mesir menjadi pintu penting, bahkan pintu besar untuk muslimin mengantarkan Islam sampai ke Afrika. Yang selanjutnya dari Afrika masuk ke Eropa dari Spanyol. Semua dari Mesir di negeri yang negeri Kinana, negeri yang luar biasa. Karenanya Nabi SAW pernah berpesan kepada para sahabat sebelum beliau wafat. Beliau berpesan, "Sataftahuna Misr." Kalian akan menaklukkan Mesir. Wa idza fatahtumuha fastausu bi ahliha khairan. Kalau nanti kalian berhasil menaklukkan Mesir, kata Nabi, tolong yang berbaik-baik sama masyarakatnya. Nabi pesan khusus tadi. Kenapa? Kalau ini ada alasannya. Kata Nabi, fa inna lakum dhimmatan wa rahimah. Karena kalian misalnya di Mesir itu, kalian masyarakat Arab ini di Mesir punya dua tanggung jawab kepada orang Mesir. Satu timah, tugas, timah itu tugas. Yang kedua rahim, tugas dan rahim. Kenapa begitu? Kenapa tugas dan rahim? Karena ternyata ada dua wanita mulia yang membuat Nabi harus memuliakan Mesir gara-gara dua wanita ini. Yang satu tugas, yang satu rahim. Apa itu? Siapa dua wanita? Siapa dua wanita? Belum. Yang pertama adalah Hajar. Tahu Hajar? Istri Nabi Ibrahim. Apa hubungannya sama Nabi Muhammad? Dan apa hubungannya sama Mesir? Nah, Hajar istri Nabi Ibrahim yang nanti melahirkan Nabi Ismail, betul? Betul. Dan Nabi Muhammad itu adalah nasabnya sampai Nabi Ismail. Nasab Nabi sampai Nabi Ismail. Dan Hajar itu orang Mesir. Hajar itu orang Mesir. Baik. Jadi ibunya orang Arab. Ini ibunya orang Arab, orang Mesir. Dan yang kedua, wanita yang kedua adalah Maria Al-Qibtiyah, istri Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad punya istri, salah satu istrinya bernama Maria yang aslinya orang Mesir. Kalau aslinya orang Mesir, berarti dia menjadi Ummul Mukminin. Ummul Mukminin berarti ibunya orang beriman. Semua kita yang beriman itu ibu kita. Ternyata salah satu ibunya orang beriman adalah orang Mesir. Ibu Maria Al-Qibtiyah yang aslinya orang Mesir dan nikah dengan Nabi SAW. Itu jadi Kinana, yang maksudnya Kinana itu. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, masalah sanad yang lemah. Saya sampaikan singkat karena pembahasannya luar biasa, ini panjang. Ini kali ini bisa sendiri, belum bisa sendiri. Bahkan saya pernah membuat judul tesis saya itu judulnya itu, konsep
riwayat pada sirah nabawiyah. Jadi satu tes sendiri juga. Dengan jawabnya makanya. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, sirah atau kisah sejarah itu para ulama punya kaidah-kaidah mana yang harus diterima, mana yang harus diambil. Tidak semua riwayat dhaif ditolak di dalam sejarah. Tidak semua riwayatnya lemah, riwayat dhaif ditolak dalam sejarah. Bahkan terkadang sebuah kisah dalam sirah tidak ada sanadnya. Kadang-kadang tidak ada sanadnya. Dicek kalau ada sanad masih bisa dibuktikan lemah atau lemah. Jadi tidak ada sanadnya, cuma kalimat orang, kalimat tokoh sejarah Bapak Ibu. Ya, tapi ini terkadang bisa diterima dan luar biasa. Itu kenapa kemudian ada kaidah-kaidahnya. Ini sangat berbeda dengan masalah hukum halal haram, ya, hukum halal haram, kemudian akidah, masalah akidah, hal-hal yang seperti itu harus yang sahih. Tidak boleh yang lemah dijadikan panduan, apalagi yang palsu tidak bisa dijadikan panduan. Itu karena itulah kalau dalam tema sejarah, para ulama mengatakan bahwa sejarah itu tidak semua yang diriwayatkan ditolak. Termasuk kisah tadi oleh para ulama dituturkan secara senang mungkin dhaif, tetapi dia dituturkan karena tidak ada yang berbenturan dengan syariat. Mengapa? Lihat kalimat Nabi SAW dan Muhammad SAW ketika beliau berbicara tentang Israiliyat. Tahu Israiliyat? Israiliyat itu kisah-kisah masyarakat Bani Israel dulu, tapi itu tidak ada sumbernya, jadi cuma dari mulut ke mulut. Jadi ini repotnya ilmu tutur timulan, ya, dituturkan, ditularkan, itu repotnya di situ. Karena memang tidak kesana. Ini sudah itu bicara tentang umat terdahulu masyarakat Bani Israel. Nah, membuktikan cerita benar gak benar gimana dari mana? Gak ada cerita. Maka ternyata tentang Bani Israel, tentang Israiliyat, Nabi SAW mengatakan, haditsun an Bani Israil wala haraj. Kata Nabi, sampaikan saja kisah tentang Bani Israel itu dan tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Dalam riwayat lain, Nabi mengatakan bahwa sampaikan itu tentang kisah itu. Kalau kalian tidak tahu kebenarannya, gampang kata Nabi. Tidak usah kalian meyakini kebenarannya, tidak usah kalian menolak. Jangan tolak, jangan yakini. Tapi boleh disampaikan. Sampaikan saja. Sampaikan saja. Mungkin terjadi, mungkin tidak terjadi. Itu tentang Israiliyat. Dan itu kaidah langsung dari Nabi SAW. Itulah kenapa tidak heran ketika para ulama tafsir itu mencantumkan Israiliyat dalam tafsirnya. Bukan mereka nggak tahu itu Israiliyat, mereka paling paham itu Israiliyat. Tapi kenapa masih dimasukkan? Nah, gitu. Kenapa dimasukkan? Karena ternyata kaidahnya seperti itu. Ya, ini memang pembahasan khusus tapi kisah tadi. Selama tidak ada benturan syariat. Kalau ada benturan syariat, nah itu mesti harus dibuang. Tapi kayak kisah tadi, ketika tidak ada benturan syariatnya, tidak ada masalahnya. Itu, Allah SWT. Ada yang lain? Silakan. Ibu, silakan. Harun. Silakan. Cukup. Kalau cukup, waktunya saya. Jamin saya tambahin materi sekolah. Atau ada, kalau nggak ada, saya lanjutkan. Ada 5 menit lagi. Kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai surat Muhammad Ustaz. Surat Muhammad ini kalau isinya kita kaji atau kita baca terjemahannya tentang berperang untuk berjuang. Apa maknanya buat kita yang awam ini dengan kita bisa belajar dengan yang kita bisa ambil hikmahnya.
mengapa isinya tentang perang. Isinya tentang perang. Surat Muhammad itu disebut juga karena ada beberapa surat dalam Al-Quran yang punya lebih dari satu nama. Betul ya? Ada beberapa surat dalam Al-Quran yang namanya lebih dari satu nama. Di antaranya surat apa di antaranya? Nama surat Quran yang punya lebih dari satu nama. Ada surat yang lebih dari. Kalau Bapak Ibu buka surat yang ke-9, itu surat apa? At-Taubah. At-Taubah punya nama lain. Makanya Bapak Ibu kalau melihat di Quran itu bisa berbeda. Jangan heran. Loh, ini beda Pak namanya? Ya karena dia punya lebih dari satu nama. Ya. Bapak Ibu nanti boleh bandingkan beberapa mushaf itu beda. Ada yang surat 9 itu namanya surat At-Taubah. Tapi ada yang surat 9 itu sebagian Quran dikasih nama surat Al-Baro'ah. Dan dua-duanya benar. Dua-duanya benar. Ya, kenapa At-Taubah tadi? Memang ini suasananya surat Taubah. Itu memang surat Taubah. Allah murka surat Taubah ini. Allah murka surat Taubah ini. Kenapa disebut Al-Baro'ah? Karena dimulai dengan kata Baro'ah. Baro'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadu minal musyrikin dan seterusnya. Itu Al-Baro'ah. Begitu juga pada surat Muhammad. Surat Muhammad ini juga ternyata punya nama lain. Surat 47 dalam Quran itu disebut surat Muhammad. Kalau Muhammad semua jelas itu nama Nabi kita SAW. Tapi dia punya nama lain. Nama lainnya adalah surat Al-Qital. Tahu arti Al-Qital? Al-Qital itu artinya perang. Jadi surat Muhammad disebut juga surat perang. Maka tidak aneh kalau isinya antara dua hal itu, tentang Nabi Muhammad dan tentang perang. Tentang Nabi Muhammad umpamanya, kalau kita lihat tentang Nabi Muhammad itu kisah panjang lebar di situ tentang Nabi Muhammad SAW. Ya. Kalau tentang perang, disebut aku akan bisa lihat berhadapan. Selalu ayat itu Allah hadapkan antara mukmin kafir. Nanti pindah ayat berikutnya mukmin kafir, pindah lagi mukmin kafir. Jadi dihadapkan terus antara beriman dan orang kafir di surat Muhammad. Baik. Terus apa hikmahnya ternyata? Mengapa surat Muhammad malah punya nama lain surat perang? Adakah hubungannya antara Nabi Muhammad dan perang? Gitu. Kalau ditanya hubungan jelas banyak hubungannya. Banyak hubungannya. Bapak Ibu dirahmati Allah. Ini tidak berarti membenarkan apa yang dikatakan oleh kaum orientalis yang disebarkan kepada masyarakat muslim yang sebagian kita kemakan bahwa Islam ini disebarkan dengan pedang. Islam ini disebarkan dengan pertumpahan darah. Anda boleh baca dalam sejarah yang lengkap bacanya tolong. Yang lengkap tolong. Nabi Muhammad itu 23 tahun hidup dakwahnya. Hidup dalam dakwah itu 23 tahun. Bapak Ibu boleh hitung di tahun berapa saja Nabi perang. Dari 23 tahun itu Bapak Ibu. Nabi perang itu hanya dari tahun 2 sampai tahun 9. Bayangin, tahun 2 sampai tahun 9. Cuma itu Nabi perang. Padahal Nabi dakwahnya 23 tahun. 2 sampai 9 berapa? 8 tahun. Kenapa 8 tahun? 8 tahun berbanding dengan 23. Tidak sebanding. Nabi perangnya 8 tahun kurang lebih. Itu wilayah-wilayah Islam yang besar dibuka juga tidak dengan perang. Tidak dengan perang. Silakan dibaca yang jelas dan detail tentang masalah bagaimana dibuka. Termasuk negeri. Oh, negeri jelas. Negeri ini paling jelas negeri yang harusnya Indonesia negeri yang nolak tujuan orang-orang orientalis bahwa Islam disebarkan dengan pedang itu. Karena jelas negeri sebesar ini, negeri Muslim sebesar ini, itu ternyata Islam masuk ke sini hingga dipeluk agama ini oleh 200 juta Muslim hari ini di Indonesia kalau ini itu ternyata masuk tidak dengan perang sekali. Bukti yang luar biasa sebenarnya. Ya, baik. Tapi di dalam Islam syariat perang ada.
fikih, ada fikih jihad. Dan tidak ada agama, tidak ada bangsa yang kalau perang pakai adab, pakai akhlak kecuali Islam. Hari ini perang itu bunyi hangus, betul. Makanya kita lihat, kalau lihat video, foto hari ini, kita nggak kuat ya, nggak tega ya. Anak kecil tidak bersalah, wanita yang tidak berdosa, orang tua yang sedang sakit, rumah sakit dihancurkan, sekolah dihancurkan, nggak bersalah, nggak bersalah. Dan Islam punya aturan dalam perang. Oh, Nabi itu berpesan ke sahabat. Nabi itu pernah pesan kepada para sahabat waktu berangkat perang. Salah satu pesan Nabi ya, jangan tebang pohon yang lagi berbuah. Islam punya aturan perang. Pohon lagi buah, ditebang aja nggak boleh. Apa urusannya pohon sama perang? Saking tidak boleh. Perang boleh perang, perang terjadi mungkin, tapi rusak alam tidak. Coba lihat. Itu Islam. Kenapa hari ini, kenapa malah tujuan teroris masuk ke Islam? Itu kan aneh. Aneh, sangat aneh. Kenapa tujuan teroris masuk ke Islam? Nabi mengajarkan bahwa jangan bunuh rahib yang sedang ibadah di dalam tempat ibadah. Rahib lagi ibadah di tempat ibadah. Agama lain, selama dia tidak ikut-ikutan dalam urusan perang, tidak boleh diapain, biarkan dia pernah ibadah. Baik, itu Islam. Baik, makanya Nabi justru ingin menyampaikan ajaran keselamatan, ajaran perdamaian, bahkan di balik peperangan. Ya, makanya dan jihad oleh Nabi disebut sebagai al-jihad dzul sinamil Islam. Bahwa jihad itu adalah puncak Islam, puncak ajaran Islam itu justru jihad. Jihad itu artinya perang. Ya, jihad itu artinya perang. Ya, itu ini adalah salah satu tugas, salah satu episode dalam kehidupan Nabi SAW, yaitu jihad. Jihad sekaligus memberikan peringatan kepada mukmin. Terkadang keadaan itu harus ada. Ketika tidak ada, jangan dicari. Nabi juga mengatakan, ini sebagai penutup, Nabi mengatakan dalam hadis beliau, kata Nabi, la tatamannau liqa'al adu fa idza laqitumuhum fathbutu. Kata Nabi, jangan cari-cari musuh. Kalau lagi damai jangan iseng kalian. Orang lagi damai tapi tidak boleh cari musuh itu, tidak boleh. Tapi kalau ketemu musuh tidak boleh lari sama sekali. Itu Islam bukan? Itu asli konsep Islam. Nabi yang menyampaikan langsung. Kalau kata Nabi, jangan cari-cari musuh, jangan berharap bertemu musuh kalian. Tapi kalau kalian sudah bertemu, kalian harus tetap teguh, tidak boleh lari. Makanya inilah Islam, dan ini adalah sesuai dengan namanya al-Islam, dari kata salam, ini adalah damai, agama damai. Allah dari yang satu kita akhiri, mohon maaf atas kurangnya. Mudah-mudahan barokah buat kita semua. Mari kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan Allah terima seluruh amal kita di Ramadan. Mudah-mudahan kita diberikan Allah SWT kecintaan kita terhadap Nabi kita, yang akan memberikan syafaat kita terhadap Al-Quran kita, yang juga telah memberikan syafaat kepada kita semuanya. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nasta'in. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nasta'in. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nasta'in. Aslih lana sya'nana kullan wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu 'abiduk wa banu 'abidik wa banu imamik nawasina biyadik ma'adin fina hukmuk adlun fina qada'uk. Nas'alukallahumma bi kulli ismin huwa lak samaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik an taj'ala al-Qur'ana al-'azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa dhahaba ahzanina wa dhahaba humumina wa humumina. Rabbana atina fid
izzati amma yasifun. Wassalamu ala al-mursalin